Oke, selamat siang ya. Ini posisinya, ini ada yang mengirim reflektor. Ini ya, Yamaha R15 tapi yang V3 begitu ya. Jadi yang V3 ini atau yang sudah LED begitu ya. Jadi dia posisinya itu sudah LED. Nah, ini kita unboxing dulu. Oke, kita unboxing. Takutnya ada yang kurang ya, karena ini emang kiriman dari luar pulau ya, dikirim ke sini. Mau dipasang proji dari sini ya, dari kita gitu ya. Jadi bagi yang lain mau mengirimkan reflektor ke sini juga bisa ya. Ini edisinya itu Yamaha R15 V3 atau yang Yamaha R15 yang LED gitu, yang slim ya. Jadi untuk posisi reflektor ini itu agak sulit ya. Untuk pengerjaannya khusus motor ini itu sangat sulit. Bahkan manajer juga cukup membutuhkan waktu cukup lama begitu, nanti akan harus konfirmasi lagi ya. Kalau seandainya waktunya lama pengerjaannya itu mau apa enggak begitu, nah itu harus dipikirkan juga ya. Tapi kalau mau lama ya silahkan begitu. Soalnya khusus motor ini tuh sangat sulit. Kalau untuk motor yang lain itu kan ya biasanya sehari 2 hari itu bisa beres. Tapi kalau untuk motor ini itu sebenarnya itu lama, karena dia emang cukup sempit ya, sangat slim sekali, dan harus mundur ke belakang begitu kurang lebih. Oke, ini kita unboxing, nanti akan kita siapkan juga bahan-bahannya untuk lanjut kita kerjakan ya. Nah, ini slim sekali tuh, dia emang begitu ya body aslinya ya itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ke proses penyiapan bahan dan pengerjaannya. Oke, ini dia ya, langsung kita proses saja. Ya, ini dia tampilannya ya sebelum kita bongkar tuh. Oke, untuk yang seandainya mau pasang sendiri di luar, di rumah atau di rumah temennya atau di mana saja, kalau pasang sendiri ya kurang lebih untuk motor ini tuh emang sulit. Nah, kurang lebih caranya seperti ini, kita perhatikan saja sama-sama begitu ya. Oke, kita percepat saja untuk di skip gitu ya, dicepetin supaya tidak panjang lebar ya nanti kalau durasinya begitu ya. Nah, ini untuk manasin kurang lebih kan gitu, dipanasin. Kalau di kita itu pakai hot gun seperti ini ya, atau pakai semacam solder uap gitu ya. Kita panasin muter terus itu sekitar 15 menit atau 20 menit lah. Nanti dia kalau panasnya cukup tinggal kita tarik-tarik dikit, nanti ini dia bisa terbuka ya, ditarik-tarik dikit nanti bisa terbuka, kurang lebih kayak gitu ya. Kita perhatikan sama-sama saja. Adanya warna oranye unggul yang kayak itu kan, yang di depan nggak punya oranye merah, iya merah. T9 nggak punya, T10 iya. Warna apa? Adanya yang di dalam RGB. Buat motor apa sih? Iya. Udah desa apa belum sih? Saya lupa. Udah. Oke, ini kita lanjut lagi. Nah, ini nanti posisinya itu posisi leveling ya, ada di sini ya.
ya, barusan ada customer dulu, saya sambil kerjakan yang lain juga. Nah ini kalau untuk motor ini nanti akan kita buat plat ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu hanya pola saja, nanti kita buat platnya kurang lebih gitu ya. Platnya pun kita pakai yang 2 mm ya, tebal ya. Itu di video sebelumnya udah saya tunjukkan, bahkan bisa dipesan kurang lebih kayak begitu. Nah ini dia ya, ini dari Fahid yang E3 itu seperti ini ya. Ini Fahid E3 itu tulisan di kardusnya itu 6000 K ya, atau 6000 Kelvin. Tapi kalau kita tes secara langsung kasat mata itu dia menyerupai yang 5500 Kelvin, kurang lebih kayak gitu ya. Padahal di kardusnya 6000 ya. Ya, kalau yang dari E2 6000 itu betul, dia putih kristal ya. Nah ini dia membuat plat itu kurang lebih kayak begini ya. Cuman ini posisinya ini, maaf ya, ada video yang ke bawah, ini sebenarnya posisi bikin plat tapi yang untuk vario ya waktu itu. Tapi ternyata saya salah mijit gabung video, jadi ya kurang lebih bikin plat aja gitu. Ini posisinya sebelumnya emang ada yang pesan untuk vario ya, jadi ini platnya kita bikin. Untuk ini desain sniper sebenarnya, tapi kurang lebih gitulah. Untuk platnya itu harus kita bikin secara manual, kurang lebih kayak gini ya. Untuk V15 ini ya beda bentuk ya. Untuk platnya aja kalau mau pesan juga bisa. Untuk mengerjakan di rumah udah polanya kemarin tidak lupa kita untuk menyetaknya. Biasanya kita lupa bikin pola ya. Nah ini kebetulan yang untuk vario ini. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jadi untuk bikin plat itu kita manual atau tradisional pakai gerinda ya. Kan kalau di yang lain pemotongan pakai laser, beda lagi. Nah, itu secara manual. Untuk V15 saya salah pijit atau beda bentuk aja lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, kita coba ya kembali ke V3. Nah bentuknya itu kayak gitu ya. Kalau V3 ya lebih lebar dan dia lebih jaraknya pun beda karena emang reflektornya juga besar begitu. Yang tadi kita abaikan saja, yang vario plat tadi, yang plat vario. Nah ini yang V3 seperti ini ya. Itu manajer juga sedang dokumen juga, karena dokumen juga cukup penting ya, sebagai inspirasi juga. Nah ini saya perlihatkan juga sedikit mengenai perkabelan. Kabelnya itu kalau sudah jadi ada AE, ada DE, ada kabel leveling, kabel yang lain-lain itu jadinya itu banyak kabelnya. Jadi kalau untuk diceritakan satu persatu ya cukup sulit. Jadi saya hanya bisa memperlihatkan saja, kurang lebih kayak gitu prosesnya, dan perkabelannya itu kayak gitu. Jadi bisa untuk pertimbangan juga untuk memutuskan mau pasang sendiri atau memakai jasa orang lain. Nah itu juga jadi gambaran juga. Oke, ini kita coba percepat saja ya, karena supaya cepat. Juga udah cukup lama, kita skip 4 kali atau kecepatan 4. Ini perkabelannya sedang dirangkai oleh manajer, karena ini yang pasang juga bagian manajer ya, dia manajer bagian pemasangan, ada manajer bagian informasi. Nah itu kurang lebih seperti itu. Di solder juga supaya kuat.
Nah itu tampilannya kayak gitu ya, kurang lebih ya. Untuk pakai AE bulat aja. Untuk motor ini pakai strot terlalu sempit, ini juga pergerakannya pas-pasan begitu. Oke, akhirnya udah ditutup kembali dan ini langsung kita sambung di, nah nanti di motornya itu ini ya, untuk tampilan AE yang bulat atau Angel Eyes yang bulat warna putih itu nanti tidak terlihat bulat ya, tapi terlihat separuh ya kalau pas sudah dipasang ya, karena bagian tengah itu dia cover body, tapi untuk cahaya dia tetap keluar, tidak nah nanti ini kan body seperti ini tuh, ini masih ke bawah lagi body, jadi bodinya itu masih ke bawah lagi. Ini saya tutupin, nah kurang lebih kayak gitu terlihat. Nah ini body di situ, ini masih tutup body segitu, nah masih tutup body ya. Jadi nah itu body itu segitu nanti di motornya sana, jadi dia masih ke bawah, tapi untuk cahaya tetap keluar dan AE juga terlihat separuh ya, tidak full bulat tidak. Oke, untuk alisnya juga ini kebetulan pakai RGB ya, bisa dipindah warna, cuman cahayanya ini tertutup kalah sama AE COB, karena AE COB lebih terang sekali. Bisa dipindah sesukanya sih, kalau untuk senjanya bisa dipindah sesuai selera ya, karena ini RGB. Bisa berkedip, bisa juga enggak, jadi bisa posisi senja diam dan bisa juga enggak ya. Oke, mungkin saya akan coba tunjukkan untuk ini lampu utamanya, untuk lampu dari Fahid E3 ya, posisi sudah jadi seperti apa sih. Nah itu dia cahayanya juga cukup bagus kok, cukup keren, spesial. Walaupun di kardusnya tertulis 6000K, ini kalau kita lihat secara kasat mata dia menyerupai 5500K, seperti sniper ya cahayanya. Dari yang E25500 Kelvin atau sniper UPS juga sama 5500 Kelvin ya, untuk Fahid E3 ini. Cahayanya cukup keren, saya juga suka. Nah ini ya posisinya. Tadi lampu jauh juga diperlihatkan. Nah itu lampu jauh, ini dekat. Nah ini kita tutup juga, cahaya tetap keluar ya. Nah ini tampilannya. Edisi Fahid E3 di R15 V3. Untuk R15 V3 ini cocoknya hanya Fahid E3 dan Dakar juga. Kalau untuk build lain juga harus dipertanyakan, karena cahaya bisa nabrak ya. Jadi untuk sniper UPS atau sniper Fahid, dari snipernya itu tidak cocok kalau untuk motor ini, karena cahaya nabrak, sensitif ya. Nah ini sudah dilengkapi kabel untuk on off, nanti kita kasih on off saja. Jadi posisi di motornya tinggal nyolok aja ya. Nah ini dia, kita sambung lagi, akhirnya sampai ke tahap pengepakan atau tahap packing. Oke, saya akan coba mengepaknya, dan untuk yang pesan lampu ini mohon diperhatikan sedikit saja, mohon perhatiannya, khusus yang pesan barang ini. Ini tampilannya seperti ini ya, ini nanti tertutup bodi ya bagian tengah, jadi posisinya terlihat separuh aja. Nah terlihat segitu nanti di motornya ya, karena semuanya itu bodi nanti. Ini cover bodi ketutup. Nah kurang lebih seperti itu ya, tapi cahaya tidak masalah, tetap keluar begitu, walaupun perutnya terlihat separuh. Kalau masih nabrak ya mungkin bodinya dipotong sedikit saja, tapi kalau motong sendiri yang rapi ya.
Oke, ini dia, diperhatikan untuk yang pesan barang ini, nanti tinggal nyolok saja. Ini ada tombol leveling, nanti bebas mau ditaruh mana aja, yang penting ada tombol leveling dulu. Dan ini ada on off, begitu di ini ada on off untuk lampu ya, jadi bisa off. Ini tinggal dicolokkan saja ke aslinya, di kontak. Nanti ini ada on off untuk lampu utama. Nah, ini on off untuk lampu utama ya. Ini kabel untuk ditempelkan ke positif sen satu-satu ya, dicolokkan satu-satu positif sen. Warnanya kalau Yamaha itu hitam, hijau tua banget sama coklat tua banget. Nanti ada kok jalurnya, pasti tahu lah, tinggal nyolok doang udah segitu, enggak terlalu rumit lah, tinggal nyolok saja, nempelin 2 kabel, selesai. Oke, langsung kita pak dan kita percepat. Kita masukkan kresek, kita pak cepat dan langsung dibawa ke ekspedisi. Oke, kita lanjut lagi nanti. Ya, kita kasih, ini dia yang aslinya ya, saya bungkus dulu di dalam ya, saya satukan, disatuin di dalam saja. Oke, ini remote-nya tidak boleh ketinggalan untuk merubah senja, mau kedip mau enggak nanti untuk senja alisnya. Oke, karena orangnya minta diskon dikit, kita kasih oleh-oleh uang di sini 20.000. Kita satukan sama remote-nya saja, kita masukkan, set, kita langsung pak, tambah kurang dikit, langsung lakban. Oke, untuk yang lain yang berminat langsung ke nomor WA saja. Langsung ke nomor WA supaya cepat ya untuk ditanyakan harganya berapa, karena harga itu sering kali bisa berubah seiring waktu ya, tanpa pemberitahuan juga. Untuk ini emang cocok, untuk V3 ini cocoknya emang pahit E3 Dakar. Untuk yang lain masih belum ya, masih nabrak-nabrak, cahayanya masih cukup sensitif. Bagusnya sih kalau non leveling ya, jadi pemasangannya cukup gampang. Tapi kalau untuk leveling ini memang sangat-sangat sulit. Atau mungkin kalau ada yang V3 nanti mungkin terimanya nggak usah non leveling kali ya, maksudnya nggak usah pakai leveling kali ya, terlalu sulit ya pemasangannya. Manajer kemarin sampai geleng-geleng kepala ini, manajer yang bagian pemasangan. Kecuali mungkin pasangnya lama, atau mungkin kita ngobrol dulu lah nanti harganya cocok apa enggak, karena terlalu sulit khusus motor ini ya. Oke, itu dia, kita lanjut saja ke ekspedisi. Untuk yang lain kalau mau pesan dipersilakan. Untuk pelunasan sendiri bisa melalui Alfamart atau OVO atau juga BCA, dan aplikasi Tokopedia juga bisa. Ini kali ini emang permintaannya pakai Tokopedia ya, jadi kita ikuti saja. Oke, itu mudah-mudahan barang nanti selamat setelah di ekspedisi sampai tujuan, dan barangnya bisa awet juga dan tidak salah juga ya, karena pemasangan juga lama, tinggal nyolok doang. Oke, tetap di udah ini ya, udah sampai yang sebelumnya kita pak. Ternyata susah. Nah. Oke. Emang ini Tokopedia man? Ya. Seperti biasa kan kita cetak nomor SIM-nya dan nanti untuk dicek di aplikasi dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu, bener kan man? Saya ngomong kecepatan ya, oh mas. Bentar, kita cetak dulu nomor SIM-nya. Nah itu dia ya, kalau untuk mau pesanan satu paket, mau ngirim reflektor mau ke sini, mau apa saja, kalau sisanya
apa namanya mau lewat Tokopedia itu bisa, kurang lebih kayak gitu. Ini edisinya lewat Tokopedia. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Ya maaf ya, saya agak pilek dikit. Nah kurang lebih nanti dia keluar dari sini nih. Ini taruhnya 0853 1703 1724. Tuh. Oh langsung lah. Oh langsung. Ya kan. Ini bayar di sini atau kumaha atau otomatis di sana? Oh iya ya, ini kalau alamatnya ya tuh saya perlihatkan. Nah ini kirim barang kan ya kan. Nah alamatnya ada ya. Lewat Tokopedia. Oh iya sok, itu ditempelin dulu kali. Nah ini nanti dia akan rubah menjadi status dikirim, kurang lebih kayak gitu ya nanti ya. Nah ini kan siap dikirim, nanti sedang dikirim dia akan rubah nanti. Oh ternyata belum, nanti rubah sendiri, dia jalan sendiri ya. Oh iya, pesannya mana? Nggak dilihatin dulu. Oh. Oke ini ya pesanannya yang lewat Tokopedia, mana tadi? Maaf ya, oh ini dia. Ini pemesanannya tuh. Nah, ya. Itu dia ya. Iya. Oke, sekian dan terima kasih. Tetap di LED HID Motor dan Sinar Otomotif untuk pemesanan barang dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Dah, muah. Nah itu akhirnya nanti mau udah disekan dan langsung diangkut ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kayaknya bener ya.